Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam pembahasan perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Al-Qiyamatus Sughra. Ikhwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari bahwasannya di saat ataupun menjelang kematian akan datanglah malaikat. Sekelompok malaikat berada di tempat sejauh mata memandang dari orang yang akan dicabut nyawanya, kemudian juga dengan malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Kemudian ikhwah juga telah kita pelajari bahwasanya kematian itu ada sakratnya. Ada sakratnya, yaitu rasa sakit ya yang dirasakan siapapun dia sebelum proses pencabutan nyawa. Kemudian di saat itu juga orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang durjana, para pelaku dosa dan maksiat, di saat melihat itu semua di depan matanya, mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka ke dunia. Artinya mereka berharap memberikan tempoh kepada mereka, memberikan penundaan kepada mereka tentang kematian mereka. Ya tentunya hal ini tidak akan mungkin terjadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal mereka dan itu sudah datang di hadapan mereka. Maka tidak akan ada lagi permintaan untuk diberikan penundaan kematian. Oleh karena itu, ya sebelum kita melihat kematian di pelupuk mata kita, maka manfaatkanlah usia kita. Kemudian ikhwah, pada saat itu orang-orang mukmin akan bahagia dengan kedatangan malaikat maut karena mereka sudah diberikan penampakan akan tempat mereka yang mulia di hari akhirat kelak. Adapun orang kafir, maka mereka tidak ingin kematian mereka menjelang karena mereka tahu bahwasanya di hadapan mereka itu ada perkara yang sangat berat, siksaan yang dahsyat dan sangat menyakitkan. Makanya mereka tidak ingin mati. Kemudian di saat-saat seperti itu juga ikhwah, setan datang. Walaupun para ulama kita mengatakan tak semua orang didatangi oleh syaitan,
Tetapi ada orang-orang yang didatangi oleh syaitan karena syaitan ini merasa bahwasanya itulah kesempatan mereka yang terakhir. Harapannya jika dia berhasil di detik-detik terakhir usia manusia tersebut, berhasil dia sesatkan atau dia buat orang ini berubah menjadi kafir, berarti dia memang sudah sukses mengajak salah seorang dari hamba Allah bersama dia di dalam neraka sa'ir. Makanya setan tidak memberikan, setan benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir di saat-saat seorang itu menjelang kematian. Ini sudah kita pelajari. Kita juga sudah pelajari sebab-sebab su'ul khotimah, ya, sebab-sebab seorang itu meninggal dalam keadaan buruk. Dan juga kita sudah pelajari yaitu alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum, pagi hari ini kita akan pelajari terkait dengan at-takhyirul anbiya indal maut, di mana para nabi itu menjelang kematiannya mereka diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka diberi penundaan kematian ataukah mereka ya ingin meninggal dan mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Demikian ikhwah. Jadi ketika ajal datang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para nabi itu pilihan. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka bagaimana keutamaannya hari akhirat, bagaimana pahala yang Allah siapkan untuk mereka, bagaimana ganjaran yang sangat besar yang Allah siapkan untuk mereka, ya. Allah tunjukkan kepada mereka surga. Allah tunjukkan bagaimana nikmat-nikmat surga di pelupuk mata mereka. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan. Bagaimana? Apakah kamu mau kami wafatkan ataukah kami beri penundaan kematian, ya, agar dia masih bisa bersama umatnya. Demikian ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Beda halnya dengan orang mukmin, ya. Orang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya keutamaan yang Allah siapkan untuk dia, ganjaran yang besar Allah siapkan untuk dia, maka ya dia tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan apakah dia mau meninggal ataukah dia mau tetap di dunia. Ya. Terkhusus untuk para nabi dan rasul, mereka diberi pilihan. Ya, mereka diberi pilihan. Apakah mereka mau tetap di dunia atau penundaan ajal, karena kalau nggak mati nggak mungkin, ya. Karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi ditunda. Apakah mereka masih mau bersama umatnya diberi tundaan ataukah mereka akan diwafatkan dan mendapatkan ganjaran yang besar. Demikian ikhwah. Jadi ya logikanya ikhwah, azinallahu iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan, ya, memberi pilihan antara dunia dan akhirat, sementara dia sudah dipastikan mendapatkan surga. Saya kira tidak ada seorang pun yang mukmin yang memilih dunia. Ya, tak ada. Pasti bagaimanapun ceritanya tetap saja mereka akan memilih akhirat. Karena surga yang sudah menanti mereka, ikhwah. Ya. Apalagi di sana sudah nampak surga. Jadi sudah bisa dapat perbandingan. Ya. Sudah ada perbandingan antara dunia dan akhirat dan surga yang akan dia dapati. Akan semakin nampaklah bagaimana hinanya dunia. Akan makin kelihatanlah bagaimana tak berharganya dunia. Kita sekarang yakin kita bahwasanya surga itu lebih baik. Akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama. Dan seterusnya dengan hadis-hadis yang telah kita baca. Ya. Tapi bukankah terkadang ketika kita dibenturkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, mau tidak mau kita harus memilih, sering kita kalah. Kita lebih memilih dunia, padahal kita tahu akhirat itu lebih baik. Begitulah kita ikhwah, azinallahu iyyakum. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan wanti-wanti kepada kita tentang dunia itu bagaimana. Seperti Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ankabut ayat 65, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu." Tidaklah dunia ini kecuali hanya senda gurau dan mainan-mainan belaka. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya hari akhirat, di situ ada kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang hakiki, kesenangan yang hakiki. Semua yang hakiki ada di akhirat. Di dunia tidak ada yang hakiki, ikhwah. Ya, kesenangan kita sementara. Di balik kesenangan akan menanti kesedihan, di balik kesedihan akan dinanti oleh kesenangan. Begitu, ikhwah. Tidak ada yang kekal. Ya. Seorang terkadang kaya, yang kaya bisa menjadi miskin, miskin bisa menjadi kaya. Itulah dunia, ikhwah. La'ibun walahun. La'ibun walahun. Senda gurau dan mainan belaka. Tidak ada yang seperti hakikatnya kehidupan. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan, tapi ada batasnya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, tapi ada batasnya. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan tanpa batas, memberikan kenikmatan tanpa batas, memberikan kita kepemilikan yang hakiki. Di dunia apa yang kita dapat kemudian diambil oleh Allah, kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik yang hakiki. Apa yang kita miliki di dunia, sebesar apapun rumah yang kita miliki, ya, sehebat apapun, sebanyak apapun harta yang kita kumpuli, tapi kita nggak pemilik hakiki. Pemilik hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu menghalang-halangi. Ikhwah rahimanallahu ikum, itulah dunia, ikhwah. Ya, harga dunia itu terlalu rendah dibandingkan akhirat. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 38, "Fama mata'ul hayatid dunya illa fil akhirati illa qalil." Tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan akhirat illa qalil, kecuali yang sedikit. Makanya para ulama mendefinisikan dunia itu, kenapa dikatakan dunia? Dikarenakan dua sebab. Pertama dikarenakan apa? Lidunuwihi, dikarenakan dunia itu dekat dengan kita. Kita sekarang berada di alam dunia, dekat dengan kita. Yang kedua, lidaniyatihi. Yang kedua dikarenakan hinanya dunia. Demikian, ikhwah. Ya. Pernah ada suatu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki pasar, lantas beliau melihat bangkai kambing cacat, bangkai anak kambing yang cacat. Rasulullah angkat anak kambing cacat ini, bangkai anak kambing ini. Beliau katakan, siapa yang mau beli ini 1 dirham? Itu bangkai anak kambing yang cacat, telinganya kecil karena cacat dan mati. Itu yang dipegang Rasulullah. Siapa yang mau beli anak kambing cacat ini, bangkai anak kambing cacat, 1 dirham? Kata sahabat, ya Rasulullah, nggak ada yang mau. Siapa yang mau beli bangkai? Oke, kalau dia hidup siapa yang mau beli? Ya, siapa yang mau beli? 1 dirham. Ya Rasulullah, kalau dia hidup nggak akan ada juga yang beli. Sedangkan kalau dia sehat saja nggak ada yang beli yang seperti ini karena masih terlalu kecil. Apalagi dia cacat, nggak akan ada yang mau membelinya. Demikian. Lantas apa kata Rasulullah SAW? Lad dunya ahwanu minhu. Sungguh dunia lebih hina dibandingkan bangkai anak kambing cacat ini. La ilaha illallah. Begitulah Rasulullah membandingkan dunia dengan akhirat. Di saat seperti itu, para Rasul diberi pilihan, ikhwah. Diberi pilihan, nah gimana? Apakah kalian masih mau di dunia? Ataukah kalian mau pilih akhirat? Itu setelah apa, ikhwah? Setelah Allah memberikan gambaran kepada mereka, memperlihatkan kepada mereka tempat mereka di akhirat. Kesenangan dunia. Ikhwah, takkan ada orang memilih dunia, ikhwah, kalau sudah seperti itu. Orang mukmin saja sebagaimana
sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Man ahabba liqa Allah kariha ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tak suka dengan bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun benci dengan, tak suka bertemu dengan dia. Berkata sebagian istri Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna lanakrahul maut. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu tidak suka dengan kematian. Artinya kalau mau ketemu Allah kan harus mati dulu. Ya. Oke, dia cinta dengan Allah, kepingin ketemu dengan Allah. Apakah mungkin ketemu dengan Allah tanpa melalui kematian? Tidak mungkin. Ya, makanya istri Rasulullah, ada istri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, inna lanakrahul maut. Ya Rasulullah, tapi kami itu tidak suka dengan kematian. Bagaimana mungkin kami suka bertemu dengan Allah? Pada dasarnya mereka suka bertemu dengan Allah, tapi tidak suka dengan kematian ini. Apa kata Rasulullah SAW? Lah, nggak seperti itu. Walakin al-mu'min. Hanya saja seorang mukmin, idza hadarahul maut, apabila dia mendekati kematian, basyarallah, maka Allah Subhanahu wa taala, lakin al-mu'min idza hadarahul maut busyra biridwanillahi wa karamati. Hanya saja orang mukmin apabila sudah mendekati kematian, menjelang kematian, maka dia diberi kabar gembira dengan apa ikhwah? Dengan keridhaan Allah, dengan kemuliaan yang telah Allah siapkan untuk dia. Demikian, itu menjelang kematian. Jadi ditayangkanlah di hadapan dia bagaimana surga yang akan dia dapati, bagaimana nikmat kubur yang akan dia dapati. Demikian. Fama ahabba syai'un ilaihi mimma amamahu. Maka melihat kondisi seperti itu, melihat apa yang Allah tunjukkan kepada mereka, tidak ada yang paling dia sukai selain apa yang ada di hadapannya, yaitu kematian. Itu orang mukmin ikhwah. Ya. Orang mukmin. Tidak ada yang lebih dia sukai ketimbang apa? Ketimbang apa yang dia ada di hadapannya. Jadi kalau dia disuruh balik lagi ke dunia, dia nggak mau. Ya, kalau dia disuruh balik ke dunia, dia tak akan mau. Dia pasti memilih ridho Allah. Dia pasti memilih keutamaan Allah. Dia pasti memilih nikmat kubur yang telah Allah sediakan pada dia. Dan dia tentu pasti akan memilih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Maka sejak saat itu ahabba liqa Allah, maka saat itu dia sangat ingin sekali dan cinta sekali, suka sekali mau bertemu dengan Allah. Fa ahabballah liqa'ahu, maka Allah pun akan menyukai, akan suka bertemu dengan dia. Demikian ikhwah. Jadi munculnya rasa suka, rasa cinta bertemu dengan Allah setelah Allah berikan tayangan itu. Setelah Allah tunjukkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah siapkan untuk dirinya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya, itu orang mukmin. Apatah lagi para nabi. Allah nampakkan surga. Mari kita lihat ikhwah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau sedang sakit, ketika beliau sedang sehat, innahu lam yuqbad nabiyyu qattun hatta yara maq'adahu minal jannati thumma yukhayyar. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang akan dicabut nyawanya kecuali akan diperlihatkan terlebih dahulu kepada mereka tempatnya di surga. Jadi sebelum nyawa dicabut, ya, maka Allah akan tunjukkan kepada dia tempatnya di surga bagaimana. Bagaimana nikmat surga, bagaimana istana-istana surga, bagaimana bidadari surga yang Allah memang siapkan untuk dia. Ya, memang benar-benar Allah siapkan untuk dia. Demikian, ditayangkan semua, dinampakkan kepada dia semuanya.
Setelah itu baru diberi pilihan. Summa yukhayyar. Kemudian dia dipilih pilihan. Gimana? Apakah kamu masih mau tetap di dunia ataukah memilih berpulang ke rahmatullah? Lantas ikhwah, falamma nazala bihi, ketika hal itu terjadi, di mana kematian menjelang, wa ra'suhu ala fakhidhi, waktu itu kepala beliau yang mulia berada di pangkuanku. Ghusya alaihi sa'atan, sesaat beliau pun pingsan. Thumma afaqa, lantas beliau pun setelah itu siuman. Jadi pingsan, siuman lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Kemudian setelah beliau siuman pada saat itu, fa ashkhasa basarahu ila saqafi, lantas beliau melihat ke langit-langit rumah, ke atap kita katakan. Beliau melihat ke atap. Kemudian summa qal, lantas beliau bersabda, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la, ya Allah rafiqul a'la. Rafiq ini artinya teman, al-a'la yang paling tinggi. Ya Allah bersama teman-temanku yang tinggi. Ya Allahumma rafiqul a'la. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qultu, aku berkata, idzan la yakhtaruna, kalau begitu beliau tak memilih kita. Fa'araftu annahu al-hadits alladhi kana yuhaddithuna bihi. Disinilah aku tahu bahwasanya itulah hadis yang dulu pernah dia ceritakan kepada kami. Jadi sebelum beliau sakit, ya masih beliau sehat, beliau pernah menceritakan hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi. Innahu lam yuqbad nabiyyun qattun, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang dicabut nyawanya hatta yura maq'adahu minal jannah, sampai dia diperlihatkan tempat dari surga. Jadi ini hadis ini beliau ucapkan, ya, hadis ini beliau ucapkan sebelum beliau sakit, ya, sebelum ada tanda-tanda beliau mau wafat. Nah, setelah kejadian itu, ya, di mana Rasulullah mulai sakit, beliau pingsan, kemudian beliau siuman, lantas mengatakan Allahumma rafiqul a'la, ya Allah rafiqul a'la. Disitulah Aisyah radhiyallahu anha teringat dengan hadis yang pernah Rasulullah ucapkan tadi, innahu lam yuqbad nabiyyun qattun hatta yura maq'adahu minal jannah. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang mau dicabut nyawanya sampai diperlihatkan dahulu tempat dia di surga. Summa yukhayyar, lantas dia pun diberi pilihan, apakah mau lanjut meninggal ataukah tetap di dunia. Itulah diingat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah masya Allah seorang istri yang luar biasa cerdas ikhwah, ya, cerdas, langsung dia faham dengan kejadian itu, langsung dia connect dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Demikian. Kalau dahulu tuh masih teori itu, ya. Kalau ini langsung dia lihat dan Rasulullah memilih, ya. Makanya beliau kata Aisyah, idzan la yakhtaruna, kalau begitu beliau enggak memilih kami, ya. Dan teringatlah aku akan hadis yang pernah beliau ucapkan. Qalat, lantas dia berkata, faqanat tilka akhiru kalimatin takallama bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Apa itu ikhwah? Allahumma fi rafiqil a'la. Ya Allah bersama teman-temanku, teman-teman yang tinggi. Allahumma fi rafiqil a'la. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Jadi di sini, ya, Rasulullah memilih, ya, Rasulullah jelas akan memilih surga. Di dunia, masya Allah, terlalu banyak cobaan, ya, terlalu banyak cobaan, tantangan, fitnah. Kita baik saja terkadang ditanggapin buruk oleh orang, apalagi kita buruk, bertambah buruk tanggapan orang ke kita. Di dunia, ikhwah, itu main-main, ya. Kita berbuat buruk dikatakan orang buruk, kita berbuat baik dikatakan orang pencitraan. Dan itu terjadi ikhwah. Jadi semuanya buruk.
Ya, semuanya buruk. Ya. Dan pada hakikatnya dunia itu juga buruk. Allah Subhanahu wa taala kan juga berfirman dalam soal hadits, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Ketahuilah bahwasanya dunia itu senda gurau, main-mainan, wa zinah, dan perhiasan. Wa takatsurum bainakum, dan orang yang memperbanyak harta di antara kalian, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Wa takatsurum bainakum wa tafakhurum fil amwali wal aulad, dan saling bermegah-megah masalah harta dan anak-anak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'lamu ikhwah, itu menunjukkan agar kita itu perhatian. I'lamu manusia, ketahuilah. Perhatikan. Begitulah ikhwah. Itu untuk menarik perhatian kita supaya kita betul-betul fokus dengan ini loh dunia ini. Jangan sampai tertipu. Ya, i'lamu manusia, i'lamu. Ini kan banyak ini. I'lamu, sigonya bentuknya bentuk jamak. I'lamu annamal hayatud dunya, pakai annama. Ini kan menunjukkan yufidul hasar. Seperti innamal a'malu binniyat, sungguhnya semua amalan itu disertai dengan niat. Innama itu kan yufidul hasar, menunjukkan batasan. I'lamu annamal hayatud dunya, sesungguhnya ya kehidupan dunia itu adalah la'ibu wa lahwun, main-main, senda gurau dan main-main. Dan memang ikhwah main-main aja ya. Dunia ini kalau sudah kita tinggalkan, barulah kita tahu buruknya. Barulah semua yang merasa pernah tertipu dengan dunia, barulah dia merasa menyesal setelah ketahuan buruknya dunia. Memang yang menyesal itu selalu datang di akhir. Allah menyebutkan seperti mainan. Seperti kita ikhwah, kita kalau punya mainan, misalnya saya dulu waktu kecil suka dengan tembak-tembakan. Sampai usia saya SD suka dengan tembak-tembakan. Suka dengan mobil-mobilan buat sendiri pakai kayu. Apakah setelah saya remaja, setelah saya dewasa masih suka dengan tembak-tembakan ini? Masih suka dengan mobil-mobilan dari kayu ini? Enggak lagi ikhwah. Kita sudah menganggap apalah ini. Ya. Karena pikiran kita sudah dewasa. Tapi bagi anak-anak ikhwah, mainan yang enggak seberapa, kata orang dewasa, bagi mereka itu segalanya. Dia bisa nangis gulung-gulung gara-gara kehilangan mainannya. Kalau Anda berikan dia cek 2 miliar dengan mobil-mobilan, dia akan pilih mobil-mobilan ketimbang cek 2 miliar. Karena mereka belum paham, belum tahu bahwasanya mereka itu sedang main-main. Kita yang sudah dewasa sudah paham bahwasanya ini mainan, gak ada gunanya sekarang. Ya kalau kita disuruh pilih antara mainan mobil-mobilan dengan cek 2 miliar, ya kita pilih 2 miliar. Demikian nggak akan mungkin lagi kita pilih mainan. Begitulah dunia. La'ibu wa lahu, Allahu Akbar. Tapi ya Allah berkali-kali sudah ingatkan kepada kita. Ya kita tetap saja sibuk dengan dunia, melalaikan akhirat. Lebih mengutamakan dunia, melalaikan akhirat. Sudah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala katakan, dunia itu bagaimana lagi, kata Allah, wazinah, perhiasan. Artinya ini dunia kalau nggak dihias, buruk dia ikhwah. Ya, buruk. Perhiasan saja. Perhiasan itu bisa ditanggalkan. Nampaknya supaya indah. Makanya sesuatu kalau dihias kan indah dia. Ya. Kalau dia nggak dihias kan nggak indah. Itulah perhiasan. Dunia itu begitu, dihiasi. Terutama yang menghiasi adalah syaitan. Watakathurum bainakum watafakhurum bainakum watakathurum fil amwali wal aulad, saling bangga membanggakan, saling berlomba memperbanyak harta dan anak-anak. Demikian ikhwah. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali mata'ul ghurur, yaitu perhiasan yang menipu, tidak hakiki. Ibarat emas imitasi. Ya, seorang wanita kalau dia memiliki emas, wah masya Allah, dia memiliki emas, dia memiliki gelang emas, yang dia kira itu benar-benar emas, tentu dia akan merasa bangga dengan teman-temannya.
Nih saya punya emas, kalung emas, masya Allah sekian puluh gram, ini di leher sekian puluh gram, di tangan kanan kiri sekian puluh gram, anting-anting sekian puluh gram misalnya begitu kan. Dia kira itu emas. Bagi ibu-ibu yang mengerti bahwasanya emas yang dipakainya imitasi, kira-kira bangga dengan dia? Gak bangga. Alah, imitasi aja bu, begitu. Gak usah dibanggakan imitasi. Demikian ikhwah. Walaupun sekian puluh gram, tapi imitasi tetap lebih berharga emas yang walaupun hanya 1 gram. Tapi beneran. Itulah yang hebat, yang hakiki ikhwah. Kehidupan dunia itu begitu. Kehidupan dunia tak beneran, kehidupan akhirat yang hakiki. Demikian. Makanya sedikit akhirat itu jauh lebih berharga ketimbang banyaknya dunia. Bukankah Allah katakan terkait dengan masalah wanita? Ya. Ad-dunya mata, dunia itu merupakan perhiasan. Wa khairul mata imra'atun sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan adalah imra'atun sholihah, yaitu wanita yang solehah. Karena wanita solehah ini merupakan benda akhirat ikhwah. Gak bisa disamakan dengan rumah mewah, dengan mobil mewah, dengan jabatan yang tertinggi. Gak bisa. Ini semua dunia, sehebat-hebat dunia tetap bangkai. Ingat, sehebat-hebat dunia tetap tak lebih daripada bangkai. Wanita solehah ini benda akhirat. Makanya kalau seorang dipilih, diberikan pilihan antara harta, benda, tahta dan seterusnya dengan wanita yang solehah, seorang yang mengerti kehidupan yang hakiki, dia akan pilih wanita solehah dibandingkan dunia ini semua. Benda solehah ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin manusia itu memilih dunia. Allah suruh kita sholat, ya. Allah suruh kita agar kita itu ikhlas karena Allah, karena itu untuk akhirat. Ketika seorang sholat untuk dunia, ya Allah tak ingin ini karena dia sedang menginginkan sesuatu yang hina. Mengapa kalian minta yang hina? Hanya pujian orang. Ini dunia semua hina. Demikian. Allah ingin kita itu memilih yang jelas berharganya, yaitu ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Jangan pilih yang hina-hina ini. Demikian ikhwan. Makanya selalu para ulama kita di awal kitab menyebutkan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu serta dengan niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini dunia semua ikhwah, ya. Kalau dia pilih dunia, berarti dia sedang pilih yang hina. Makanya Allah suruh ikhlas. Demikian. Agar kita menjadi seorang yang cerdas, memilih akhirat ketimbang yang hina. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau para rasul memilih meninggalkan dunia untuk ke akhirat karena di sana ada surga, suatu hal yang sangat wajar. Jangankan rasul, kita aja sekarang kalau memang Allah menjamin kita masuk surga, mati sekarang pun boleh. Ya. Kalau seandainya memang iya, ya, kita dijamin masuk surga, mati sekarang pun boleh. Kalau memang iya. Tapi kan kita iya enggak ya masuk surga? Kan begitu masalahnya. Makanya kita hanya bisa mengetahui kondisi kita di akhirat itu kapan? Sesaat sebelum kematian menjelang. Allah tampakkan kepada kita. Ini tempatnya. Makanya muncul rasa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertemu dengan Allah. Rindu yang membuncah dari dada. Kenapa? Jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala untuk sediakan kepada kita. Makanya man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang cinta dia dengan bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wajaa fi ihda riwayatihi, dalam salah satu riwayatnya, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fasami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradil ladzi mata fihi. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di saat beliau sakit yang membawa wafat beliau. Fa akhadathu buhatun. Waktu itu suara beliau berat karena sakit ya. Suara berat, buhah. Buhah itu suara berat.
Ya gimana kalau orang sudah sakit berat, sakit parah bicara gitulah kira-kira. Ya dibilang parau, kalau parau ini ikhwah, parau itu bisa juga dikarenakan orang flu parau. Tapi ini apa namanya? Suaranya itu berat gara-gara sakit. Itulah bohah namanya. Ya, as-sautul ghalidh, ghidhus saut itu suara berat karena sakit. Beliau mengatakan ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Beliau mengucapkan ataupun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari orang-orang siddiq, dari para bersama orang-orang yang tewas dalam jihad fisabilillah dan bersama orang-orang solehin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman, mereka itulah merupakan sebaik-baik teman. Inilah teman-teman yang tinggi, ikhwah. Ya. Mereka yang sudah lebih dahulu masuk ke surga. Mereka yang sudah lebih dahulu merasakan nikmat dari kalangan para nabi. Dari mulai Nabi Adam dan seterusnya. Beliau nanti disiapkan tempat beliau bersama orang-orang seperti ini. Ya. Makanya beliau mengatakan ma'arafiqil a'la. Ya Allah, bersama teman-temanku yang tinggi. Ini dia para nabi, para siddiqin, ya. Kemudian wasyuhada dan orang-orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, wassalihin, orang-orang soleh. Ini tempatnya semua di surga. Mereka ini semua tempatnya di surga. Rasulullah memilih bersama mereka ketimbang bersama keluarganya di dunia, ketimbang bersama sahabat-sahabatnya di dunia. Enggak, beliau memilih sahabat-sahabat beliau, teman-teman beliau yang sudah lebih dahulu masuk surga. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Dan memang itu pilihan yang tepat. Enggak akan ada orang memilih dunia, ikhwah. Enggak ada. Kalau sudah jelas tempatnya di surga, enggak akan mau orang milih dunia. Walaupun sekaya apapun dia, semewah apapun rumahnya, semelimpah apapun kekayaannya, kemewahannya, pasti pilih akhirat siapapun itu. Kalau memang sudah jelas tempatnya di surga. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Jadi bedanya orang-orang mukmin dengan para nabi, kalau para mukmin, orang-orang mukmin sesaat sebelum kematiannya, saat menjelang kematian sudah dinampakkan kepada mereka tempatnya di akhirat kelak. Hanya mereka tak diberi pilihan. Ya, hanya mereka tidak diberi pilihan, hanya kematian saja. Untuk nabi, ya perbedaannya, untuk nabi mereka diberi pilihan. Apakah mereka tetap bersama keluarganya, tetap bersama para sahabat-sahabatnya di dunia, ataukah mereka akan digabungkan bersama para nabi yang telah lebih dahulu meninggal dunia, ya, dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang syuhada. Ya, demikian ikhwah. Dan para nabi pasti akan memilih yaitu akhirat, memilih teman-teman yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Demikian. Qalat, kata Aisyah, fadhanantu annahu khuyyara yauma idzin. Waktu itu menurutku ketika beliau baca ini, ya, baca ayat ini, menurutku waktu itu beliau sedang diberi pilihan. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang baik, memberikan kita surganya, sehingga kita termasuk orang-orang yang cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ya, walaupun kita hanya bahas satu masalah, semoga ada sebagai wawasan kita, ya, tentang bagaimana kondisi nabi yang diberikan, para nabi yang diberikan pilihan. Dan ketahuilah ikhwah, janganlah tertipu dengan dunia. Di sini saya menghimbau tentunya diri saya sendiri dahulu, kemudian para pemirsa agar janganlah tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Sudah berkali-kali Allah ingatkan, jangan tertipu, jangan tertipu, jangan tertipu. Jangan kalahkan akhirat hanya dikarenakan dunia. Jangan, ya, karena akhirat itu jauh lebih baik. Mereka yang sedang bekerja di tempat yang haram, ya, di tempat yang haram, maka segera
segera jauhi, segera lepaslah pekerjaan tersebut. Karena dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Karena dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Kalau Anda masih mempertahankan pekerjaan Anda tersebut, artinya Anda di dunia belum tentu senang. Senangnya juga belum tentu yang hakiki. Tapi jelas akhirat akan menunggu Anda dengan kondisi yang sangat menyedihkan nantinya. Dengan kondisi yang sangat memilukan nantinya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Demikian ikhwah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu a'lam bissawab. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, ikhwat Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Juli di Bandung. Ustaz, ketika seorang mukmin dan dalam keadaan sehat ternyata sudah menjelang kematiannya, apakah ia akan merasakan tanda-tanda kematiannya? Lalu apa saja tanda-tanda tersebut? Jazakumullahu khairan. Jazakillah khairan bagi Ibu Juli di Bandung. Seorang mukmin, ya, seorang mukmin ketika dia menjelang kematian, dia pasti akan mengetahui tanda-tandanya. Tapi bukan berarti tanda-tanda di sini seminggu sebelumnya, bukan itu. Karena kan ada juga orang-orang yang selalu mengkaitkan suatu kejadian dengan kematiannya. Oh, pantas ya dia dulu seperti ini, rupanya inilah maksud dia. Terkadang orang menghubung-hubungkan seperti itu, ikhwah. Ya. Kita tidak mengetahui. Yang mengetahui ajal kita hanya dengan pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang masyarakat sering menghubung-hubungkan. Oh, ternyata betul. Ternyata ini maksudnya. Ternyata memang ini pantas ya dia kemarin meminta agar keluarganya berkumpul. Ternyata ini isyarat kematian dia. Itu hanya dihubung-hubungkan. Seandainya dia tidak meninggal, tentu orang tidak akan menghubungkan permintaan dia untuk berkumpul keluarganya dengan kematian tersebut. Karena dia belum meninggal. Tapi karena ternyata dia meninggal setelah itu, dihubung-hubungkanlah. Oh, ini tanda-tanda kematian. Oh, begini, oh begitu. Itu ikhwah hanya dugaan-dugaan. Ya, dugaan-dugaan. Tanda kematian yaitu di saat malaikat hadir di hadapan kita. Ya, di saat malaikat hadir di hadapan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal Waqiah, di akhir soal Waqiah itu disebutkan bahwasanya kita melihat yang hadir, malaikat maut yang hadir kita melihat. Itulah tanda kematian yang jelas. Orang-orang di sekitar kita tidak melihat. Demikian, orang-orang yang ada sekitar kita, mungkin keluarga yang sedang menangisi kita karena sedang sakit, yang sedang sekarat, mereka tidak melihat. Demikian, tapi kita melihat. Wa antum hina idzin tanzurun. Kalian pada waktu itu melihat itu malaikat yang siap mencabut nyawa dengan perlakuan yang sesuai dengan kondisi seorang ketika hidup. Kalau dia seorang mukmin yang soleh, maka kondisinya malaikat datang dengan kondisi yang baik. Adapun orang kafir, orang durjana, pelaku maksiat dan dosa, maka malaikat datang dengan kondisi yang sangat mengerikan. Demikian. Itulah tanda yang jelas. Ya, itu tanda yang jelas. Demikian, karena itu disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelumnya ikhwah, itu hanya menghubung-hubungkan saja, menduga-duga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu enggak tahu di mana kamu akan meninggal. Ya, kita juga enggak tahu kapan kita meninggal. Kita enggak tahu kapan kita meninggal dan kita juga tidak mengetahui di mana kita meninggal. Demikian, ya. Yang tahu persis ainul yakin kita bahwasanya akan meninggal
ketika sudah melihat malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Zakaria di Jember. Ustadz, apakah orang tua yang sudah meninggal akan dihukum atas dosa anaknya yang masih hidup yang berbuat dosa, semisal tidak sholat, memutus silaturahmi? Apakah orang tua yang meninggal akan disiksa atas dosa anaknya tersebut? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakallahu khairan. Mengenai apakah anak yang berbuat dosa dan dosanya akan ditanggung oleh orang tua atau orang tua yang sudah meninggal. Ikhwah azallahu iyyakum, itu semua sangat terkait dengan upaya si orang tua ketika dia masih hidup. Seperti misalnya ketika dia masih hidup, anak yang masih berusia dini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukul mereka kalau mereka sudah berusia 10 tahun. Sudah berusia 10 tahun juga masih belum sholat. Ya, diperintahkan 7 tahun untuk sholat, padahal mereka memang belum wajib sholat. Tapi kewajiban ini terkait dengan orang tua yang diperintahkan oleh Allah agar menyuruh anaknya sholat di saat si anak sudah berusia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun juga masih belum sholat, berarti orang tua harus memukul. Jadi mukulnya ini mukul pendidikan, bukan memukul menghajar, membuat dia babak belur, enggak. Agar dia bisa sholat. Demikian. Jadi di sini terkait dengan usaha dia bagaimana ketika mendidik si anak. Karena anak ini ikhwah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kok bisa enggak sholat? Anak kok bisa terlibat narkoba? Anak kok bisa berakhlak yang enggak santun? Itu dikarenakan apa? Dikarenakan pendidikan orang tuanya. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan bersih fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, membuat dia menjadi Yahudi, wa yunassiranihi, membuat dia menjadi Nasrani, wa yumajjisanihi, dan membuatnya menjadi orang Majusi. Demikian. Jadi orang tua yang telah mengotori mereka dengan pendidikan rumah tangga, apalagi pendidikan rumah tangga, ikhwah. Tarbiyatul manziliyah, tarbiyah rumah tangga itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap orang tua, terhadap si anak. Demikian. Kemudian bagaimana kudwah seorang orang tua? Karena orang yang mendidik bagaimanapun modal dia harus kudwatun hasanah. Ya, kudwatun hasanah yaitu tauladan yang baik. Dia suruh anaknya berusia 7 tahun, nak sholat nak. Sementara dia nggak sholat, itu bagaimana si anak mau patuh? Nah sholatlah nak. Tapi ayah nggak sholat, demikian. Tapi kalau dia menunjukkan yang pertama, sholat nampak rajinnya, ikhwah, kalau seorang tua dia rajin sholat dan itu nampak anaknya, itu anak masih usia 2 tahun saja dia sudah ikut-ikut ruku sendiri, belum disuruh lagi. Itu belum, masih jauh di bawah 7 tahun. Dia ruku sendiri, dia sujud sendiri, walaupun sujudnya ya membuat kita tertawa melihatnya. Makanya bukan hanya sekedar disuruh ini anak, tetapi kita menunjukkan qudwah hasanah dahulu, memberikan contoh. Anda ingin agar anak gadis Anda memakai jilbab, tuh istri harus dijilbabin dulu. Gak bisa kata maknya, nak pakai jilbab lah nak. Nanti kata anaknya, mama gak pakai jilbab tuh. Ah gimana? Jadi ikhwah, apakah orang tua akan menanggung dosa si anak? Tergantung bagaimana upaya dia ketika dia masih hidup mendidik anaknya. Jika dia lalai mendidik anaknya, tak peduli dengan pendidikan anak-anaknya, pendidikan agama anak-anaknya, maka dia tanggung nanti di hari akhirat. Dosa yang dilakukan anak itu gara-gara keteledoran si anak, gara-gara keteledoran si orang tua.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau dia sudah maksimal, ya, kalau sudah maksimal, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kondisi seorang hamba, karena memang hidayah itu tidak dari kita. Kita hanya berupaya secinta-cintanya kita dengan anak kita. Kita ingin agar dia baik. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar dia baik. Mulai dari kita, kemudian harapan kita agar anak kita meniru apa yang kita lakukan. Tapi itu semua ikhwah tetap di tangan Allah hidayahnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi hanya Allah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian ikhwah. Dan kita nggak boleh tiba-tiba kita katakan, ya Ustadz, ya kalau anak kami seperti ini ya wajar. Tuh anak Nabi Nuh saja kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan samakan kita dengan Nabi Nuh. Apakah sudah sama upaya kita seperti Nabi Nuh? Sehingga kita berani menyamakan kita dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku sudah berdakwah kepada kaumku, ku ajak mereka ke jalanmu siang dan malam hari, falam yazidhum du'ai illa firara. Namun tidak, dakwahku ini, ajakanku ini tidak membuat mereka kecuali semakin lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum. Setiap kali aku ajak mereka agar mereka istighfar kepada Allah, ja'alu asabi'ahum, mereka letakkan jarinya ke telinga, tutupnya. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup kepalanya dengan kainnya. Demikian ikhwah. Itu upaya yang besar Nabi Nuh pada kaumnya. Sampai kepada anaknya di saat air bah datang. Ya. Si anak sedang berenang tuh. Nabi Nuh berada di kapal bersama orang-orang mukmin. Nabi Nuh masih mengajak. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, mari ikut bersama ayah, ikut naik kapal. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Tapi apa kata si anak? Ini kan berarti sudah maksimal ikhwah. Apa kata si anak? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke puncak gunung. Ya'simuni minal ma', yang bisa menyelamatkan aku dari air bah. Coba ikhwah, Nabi Nuh di saat-saat terakhir tetap mengajak anaknya agar beriman kepada Allah. Agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang lembut, ya bunayya, ya bunayya. Ikhwah, kalau ada anak yang bisa berenang dan saat air bah, itu enggak akan mungkin anak kecil. Enggak akan mungkin ini anak kecil. Yang dia katakan saya akan lari ke puncak gunung, yang seperti ini enggak mungkin anak kecil. Ini orang sudah besar. Tapi Nabi Nuh tetap memanggil dengan lembut, ya bunayyar kam ma'ana, wahai ananda. Bunayya itu panggilan lembut ikhwah. Ya, bunayya, wahai anak kecilku, itu panggilannya sangat lembut tuh anak-anak. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai ananda, mari ikut bersama ayah. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau termasuk orang kafir. Tapi dengan sombongnya si anak mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari api, dari air. Kata Nabi Nuh alaihissalam, terus diajak, sudah membangkang nih kan, sudah membantah. Satu ajakan Nabi Nuh sudah dibantahnya. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yaum, wahai ananda, enggak ada hari ini yang selamat kecuali yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang naik kapal. Tidak ada satu pun yang selamat hari ini ya wahai ananda, kecuali yang ikut naik kapal. Akhirnya ikhwah, itu kan usaha. Itu ucapan Nabi Nuh terakhir, lantas fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya mereka pun dipisahkan dengan gelombang dan si anak ditenggelamkan, termasuk yang ditenggelamkan, termasuk orang kafir. Karena yang ditenggelamkan semua orang kafir. Demikian ikhwah, itu upaya. Jadi kalau kita sebagai orang tua sudah maksimal, berupaya dengan maksimal mungkin, maksimal kemudian berdoa kepada Allah, mohon hidayah, mohon petunjuk, mohon agar dimudahkan mendidik anak-anak, insya Allah dia akan terlepas dari dosa tersebut. Tapi kalau seandainya dia tak peduli dengan anaknya, dia lalaikan pendidikan agamanya, dia lalaikan pendidikan akidahnya, dia lalaikan akhlaknya, dia hanya menyuruh anaknya untuk meraih dunia, untuk les ini, les itu, kursus ini, kursus, semua untuk dunia. Akhirnya si anak menjadi orang matre, artinya pikirannya hanya dunia. Ya, pikirannya hanya untuk mengejar dunia. Tidak pernah dia memikirkan sholat, tidak pernah dia bagaimana caranya agar
bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti ini, maka orang tua akan mempertanggungjawabkan itu semua kepada anak-anaknya, bukan dikarenakan anaknya berbuat dosa, tapi dikarenakan kelalaian dia yang menyebabkan kelalaian dia terhadap pendidikan agama si anak, sehingga si anak berbuat dosa. Demikian ikhwah, dia yang menyebabkannya. Akhirnya si anak tidak berbuat baik, tidak menjadi seorang yang soleh. Jadi jawabannya ya tergantung bagaimana upaya orang tua ketika dia masih hidup dalam mendidik anaknya. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zakaria yang berada di Jember. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol Ustaz. Para pemirsa, kematian pasti menjelang. Dan kita akan mengetahui di mana tempat kita nanti di hari akhirat sesaat sebelum malaikat mencabut nyawa kita. Oleh karena itu, sebelum itu semua, mari saya menghimbau diri saya, para pemirsa, untuk mempersiapkan ini semua. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu, jangan-jangan 5 menit lagi. Jangan-jangan ada yang meninggal setengah jam lagi. Maka manfaatkanlah usia kita sebaik-baiknya untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang sedang sibuk dengan mencari dunia, jadikanlah kesibukan itu dengan niat yang baik agar dia menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khotimah dan mengumpulkan kita semua dalam surganya Jannatun Naim. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.